di mana dalam teori tasawuf gitu ya, itu ada istilah al-arwah junudun mujammadah. Arwah itu saling menyambung satu sama lain. Nah itu ya, tetap sambung. Dan saat ini di dunia penelitian ilmu fisika, terutama fisika kuantum, itu sudah sampai pada titik di mana um, bahasanya mereka itu nyebutnya partikel Tuhan. Padahal sebenarnya bukan partikel Tuhan, itu ayat atau tanda kekuasaan tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebutnya demikian. Yang itu sambung menyambung satu sama lain dengan semuanya. Nah, itu. Jadi ada yang membuat kita tersambung antar makhluk dan ada yang menyambungkan antar makhluk dengan Allah. Nah, saat ini dengan kecanggihan teknologi ya dan uh, itu berhasil memperkuat terutama fisika itu sudah sampai titik itu mudah. Cuma mereka tidak tahu ini apa. Ya disebut dengan sesuai penemunya. Itu kalau dalam unsur itu disebutnya nikel. Tapi bukan hidrogen. Itu ada. Nah sekarang mereka menyebutnya dengan partikel Tuhan. Nah, kalau dalam konsep kita, khususnya konsep tasawuf, itu bukan istilahnya partikel Tuhan. Tapi kalau kita pun mau paling tidak menduga bahwa itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Yang dimana pertama kali makhluk diciptakan adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah diciptakan berbagai macam makhluk. Fisikawan kuantum itu meneliti terus sampai paling dasarnya itu bertemu dengan yang tadi disebut partikel Tuhan, tapi kalau bagi kita itu adalah Nur. Nah, Nur Muhammad inilah sejatinya yang menyambungkan antar semuanya. Atau istilah dalam konsep Nasr al-Arwah Junudun ternyata kecanggihan teknologi ini itu kalau digunakan dengan baik itu akan lebih memfasilitasi kita untuk bisa berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebentar ini pula saya ingin dari sini mau coba walaupun itu saya hanya bisa mengejar secara istilahnya yang mutakhir dengan gaib gitu. Mau yang gaibnya masih manusia. Belum dalam kapasitas alam yang memang. Nah, mungkin suatu saat kalau memang Allah izinkan sebagaimana dalam Firman-Nya ya masyaallah ini istaqatu ta'budu ta'budu ilma disebutnya jin dan manusia. Nah, mungkin suatu saat yes, ya, mungkin saja gitu ya, dengan kecanggihan di situ teknologi dikembangkan lagi ilmu pengetahuan dikembangkan lagi teknologinya sesuai dengan firman itu lah yang butuh indah sultan di situ apa pengetahuan saat ini tafsir yang sesuai saat ini adalah teknologi. Suatu saat mungkin saja teknologi bisa memfasilitasi pertemuan antara jin dan manusia. Walaupun saat ini juga kalian suka bertemu gitu ya.
Cuma ada yang merasa, ada yang tidak. Kalau ada yang kebagian bertemu sampai masuk yang ini harus dirupiahkan gitu. Nah, tentang karena bisa aja dia bisa walau ya, cuma yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita jangan teori atau jangan merasa wah ini teknologi bikinan orang mana orang kafir terus apa terus kita tidak menggunakan. Kita gunakan saja dan untuk kepentingan kita apa adalah ilmu dan amal, terutama dalam ibadah kepada kita, terutama bagi saat ini adalah untuk bagaimana tetap menjalankan buah intikar itu menyebarkan luas ilmu seluas mungkin, bisa ditangkap, bisa diserap oleh sebanyak mungkin. Terlebih lagi saya di mana sering saya sampaikan saya sangat membutuhkan banyak kader untuk meneruskan perjuangan Abah Hashim. Ini warisan perjuangan para ulama, para ulama dan utamanya warisan perjuangan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan apa, fasilitas dan alat yang bisa kita gunakan ya. Jadi sekali lagi saya izin ya untuk kesepakatan di kampung sini itu semua buka khusus untuk kuliah ini untuk saat ini nanti mudah-mudahan kalau memang bisa berjalan dengan baik saya ingin memohonkan dosen lain pun upayakan ini sehingga di kelas ya, kalau angkatan 13 ini itu jadi gitu ya dicampur ada yang lahir ada yang dohir ada yang hadir dan ada yang dohir itu di kelas tapi ada kalau dia nyata dengan dunia maya tapi sekarang sudah ada istilah universe ya. Enggak tahu. Universe itu kan bahasa rahmatan lil alamin. Mungkin universe itu semua alam bisa tersambung dengan ini artinya saya ingin itu melakukan di situ panggilan dengan yang di full proses perkuliahannya seperti seperti halnya biasa penyajian makanan untuk juga semakan nanti ya dibagi tersambung ya awal impor itu apa yang open soal dibagi materi gitu. Bahwa kuliah tentang apa pembukuan dia itu ini bisa juga dua dua produk ini menjadi satu dakwah jihad itu bisa ya, kita pola kita jangan pak saya sering teringat dengan apa yang menjadi nasihat kami khususnya kepada saya dan tentunya ke semua santri dalam perjuangan ini jalan sambil cari teman jalan sambil cari jalan supaya apa supaya kita tidak
Tidak, wah susah nanti, susah nah ini. Ya, jalan saja, jalan sambil cari. Sedang mengambil, nah, ini memang saya sampai sering dan akan memang saya akan terus sampai. Apa sih itu? Menyampaikan begini, lebih baik kamu disalahkan karena memang salah mengerjakan tugas daripada kamu disalahkan karena tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Karena yang ingin diupayakan adalah kesungguhanmu dalam berupaya. Karena kita ada melaksanakan upaya. Kalau kita sungguh-sungguh dalam berupayanya, nanti Allah sendiri yang akan mewujudkan atau membimbing kita sampai kepada tujuan. Ini sering dibahas. Walladina jahadu biha itu dalam tafsir agama, ya, tafsir praktisnya diistilahkan oleh Awan sih pada berjalan sambil sadar suka kita jalani tahu lah gitu kita di kuliah di kritik. Tujuannya apa? Ini tadi saya sampaikan kita dalam rangka mewujudkan cita-cita apa hasilnya. Di antara cita-cita beliau yang saya tangkap untuk bisa diwujudkan itu adalah paling tidak bagaimana khusus di dalam konteks perkuliahan itu bisa menyelenggarakan perkuliahan atau pendidikan yang hmm, istilahnya nuansanya internasional, gitu ya. Levelnya internasional. Sekarang itu universitas-universitas kan sudah pada ingin ya, go internasional itu bertaraf internasional. Nah, bertaraf internasional itu bagaimana? Sekarang itu dalam praktek bertaraf internasional itu apakah kampusnya menerima mahasiswa, nah, itu indikatornya dalam dan nama istilahnya itu kayak prediksi. Indikator pertama apakah mahasiswa Anda dari luar. نزل عليه البينات بالحق مصدقا
Ada juga. Putus. Nggak bisa. Tapi intinya awal yang bisa saya hanya bisa ngisi dan bisa mendorongnya saja. Ayo ini harus ini, ini. Orang enak kalau nyuruh-nyuruh itu ya. Cuma kabur makan indah Allah enggak memang. Gimana supaya tidak gitu ya kita ikutan. Ya, kita harus mengisi. Ya paling tidak doa. Ya, jadi itu, insya Allah ini pertemuan pertama untuk brainstorming ya Fatimah. Bagaimana kita menyematkan dulu paling tidak pertama niat kita tolak berilmu juga kita pada sebuah proses perkuliahan kita nanti kita akan coba untuk bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas ya, dan juga melahirkan kader-kader potensi yang lebih banyak untuk bisa nantinya menyebarluaskan Islam rahmat amin kita bisa melalui Jibril ini. Sekali lagi mudah-mudahan ke depan Jibril ini terus berlanjut tidak hanya kuliah tasawuf tapi sebelum kuliah yang ada di STKI ya, sehingga sampai pada titik di mana anda telah sendiri nasional. Al-Fatihah.
untuk secara global, di mana tasawuf ini adalah bagian tak terpisahkan dari rukun agama. Kita minum dan menekan di rukun-rukun agama. Agama itu ada iman, Islam, dan iman itu adalah akidah, ilmunya tauhid. Islam itu agama syariah, ilmunya fikih. Sementara ihsan itu adalah apa? Ilmunya tasawuf. Nah, kita akan lebih fokus mengenali tentang yang ketiga, ihsan. Di dalam salah satu hadis Nabi yang berkenaan dengan hal ini, itu ihsan tak hilang ataupun mampu. Bagaimana mempengaruhi kita? Ini ibadah diwajibkan kepada kita. Ibadah ini menjadi titik utama keberadaan kita. Eksistensi kita itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa dalam jin dan manusia kecuali untuk kita. Dua identitas ini disatu padukannya dalam fungsi dan tugas ibadah kepada Allah, terutama kita manusia. Beribadahnya bagaimana? Wa ma umiru tidaklah diperintahkan beribadah kecuali untuk ibadahnya itu ikhlas. Dalam konteks ini, di situ ada kalimatnya mukhlisin. Makna mukhlisin artinya bersyukur. Jadi, kalau kamu istilah sorong itu adalah upaya ikhlas. Dalam term Al-Quran itu ikhlas ada juga yang disebut dengan mukhlasin, orang yang diikhlaskan. Nah, yang menjadi upaya bagi kita adalah bagaimana kita menuju ikhlas supaya mudah-mudahan kita diberikan ikhlas. Kita bisa mengupayakan dengan istilah mukhlisin supaya mudah-mudahan nanti menjadi mukhlasin. Terpilih istilah mukhlasin, mukhlisin dan mukhlasin ini kalau bisa dikawinkan dengan takrif tadi ihsan, itu adalah ta'budullah ka'annaka karena kata ini adalah proses mukhlisin, seolah-olah engkau melihat Allah. Di situ keanaka, ya, seolah-olah engkau melihat kamu. Nah, kalau keanaka berarti sejatinya engkau tidak melihat. Dan aslinya, selama kita masih berada di dunia, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Nah, itu berikut kami selalu melihat Allah di dunia ini. Tetapi Allah, nah, terus bagaimana? Sama melihat itu kita melihat besarnya Allah Subhanahu wa tanda. Yang tanda itu ada di seluruh
dan sepanjang kehidupan. Dalam Al-Quran itu disebutkan fil afaqi wa fil, ada di alam semesta ini dan ada di dalam dirimu. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah atau tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada hadis Nabi ini kalau dalam kitab Ilmiah Syar'i, Ilmiah Syar'i itu unsur-unsur kebahagiaan gitu ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man arrofa nafsahu, kalau di kalangan yang lain ini bukan hadis kan. Nah, cuma Imam Ghazali mengutipnya atau menuliskannya dalam kitab Kimia Sa'adah itu atau dalam namanya itu Salur Irodat itu terserah yang percaya atau tidak gitu ya. Tapi Imam Ghazali itu, nah terus kita kalau saya ya lebih percaya ke Imam Ghazali itu daripada ke Imam Samudra, Imam Santoso ini. Lebih ke Imam Ghazali, ya Imam Ghazali itu ada Imam ini juga beliau untuk memasukkan hadis dalam kitabnya itu konfirmasinya ya, tabayunnya atau ikul hadisnya itu dengan berwudu, sholat, terus munajat kepada Allah, tawasul kepada Nabi langsung. Langsung tanya kepada Nabi, ini hadis Korea Nabi atau bukan? Bisa langsung. Walaupun dikalahkan ahli yang apa ahlian itu gitu ya, yang ilmiah, oh ini tidak ilmiah nih gitu. Tidak ilmiah masa bisa berkomunikasi langsung dengan Nabi. Nah, itu kalau ahli. Jadi Imam Ghazali sering mentadabirkan hadis Nabi itu dengan tawasul langsung dan beliau mendapat jawabannya. Nah, nanti jawabannya ada yang berupa itu apa hadisnya itu ketika dituliskannya itu wangi, wangi atau pada saat itu ada wanginya nikmat. Cek. Itu orang ngomong kalau saya gitu kalau aku enggak nyebut itu wah mau jengkol. Dan Imam Ghazali menyatakan bahwa itu hadis Nabi, saya percaya. Nabi menyampaikan ma'arafan nafsahu, karena siapa yang mengenal dirinya, tahu diri, maka dia akan mengenal Tuhan. Dalam syarah itu disebutkan bahwa mengenal diri itu mulai dari mengenal dari dohir sampai kepada batin. Dohirnya diri. Yang itu semua, baik yang dohir maupun yang batin, semuanya adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini oleh yang disebutkan istiawan kuantum itu sudah pada proses disebutkan yang paling kecil gitu, yang paling sudah tidak nampak materinya itu, tapi ada itu dengan disebut partikel Tuhan. Tapi kalau kita menyebutnya itu adalah nur. Kamu sudah pernah ini ya lihat cara penelitian? Jadi ada yang penelitian itu secara global, ada secara terperinci. Nah, kalau prakteknya kalau secara global itu gini, saya melihat umpama kita di sini ya, di Afrika. Sekarang kan sudah banyak apa pakai apa namanya untuk memotret ketinggian petrol. Jadi umpama antum berada di lapak Misal,
kelihatan diri antumnya. Bisa dari awal, dari awal yang terlihat pertama adalah kaki antum diri. Terus tidak satu diri antum secara setelah itu tempat antum berdiri, gitu ya. Itu adalah lapangan. Terus lapangan ini adanya di dalam komplek Alkitab, gitu ya. Nah, di situ kelihatan komplek Alkitab ini adanya di mana? Kukusan, nah, gitu. Kukusan itu Beji itu Depok, Depok itu Jawa Barat, Jawa Barat itu Indonesia. Indonesia itu Rusia itu Amerika Barat, bumi sampai itu jauh itu dan kita setelah jauh itu tidak terlihat, tidak nampak, gitu ya. Tidak terlihat. Walaupun tidak kelihatan, tetap. Nah, itu proyeksi atau citra ya, citra global saya yang melihat ke semua. Nah, dari situ itu diturunkan lagi terus sampai kepada yang tadinya kita hanya kelihatan kaki kita, dalam kaki kita itu ada apa? Jadi, oh, kuku itu dalam apa? Sampai tidak kelihatan. Ini hasil perdebatan antara Einstein dengan hasil itu kawan badai. Apalagi karena memang tidak wajib tapi kalau dalam dunia ilmiah ya harus ada disebut. Nah, nanti Anda bisa di searching. Nah, itu pendapatnya hasilnya ada istilah gini dalam sekarang sudah diakui oleh para psikiawan. Segala sesuatu yang nyata ini itu berawal dari yang tidak nyata. Segala sesuatu yang nyata itu berawal dari sesuatu yang tidak nyata. Pada apa eh, titik lahir dan batin. Jadi gitu. Nah, merupakan satu merupakan nah, itu penelitian itu kalau rombaknya itu sampai pada titik ya itu hanya menyebut Tuhan saja, roh saja. Tapi siapakah roh itu? Siapakah roh itu? Itu tidak bisa kecuali dengan pengenalannya sang roh terhadap makhluk. Itu harus melalui hidayah. Itu harus melalui wahyu. Allah sendirilah yang menyatakan dirinya adalah Allah. Allahul ladzi khalaqas inilah perlunya ilmu pengetahuan disandingkan dengan wahyu, disandingkan dengan hidayah. Ini juga bagian dari kita apa sih ingin menyatukan, mengintegrasikan antara sains dan Al-Quran. Sampai saat ini saya masih berjalan, belum menemukan jalan. Saya masih berjalan.
menjadi betul-betul petunjuk kehidupan, petunjuk kehidupan dari manusia yang menghantarkan kepada sa'adatul, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu adalah upaya memadukan antara lahir dan batin. Yang bisa memadukan antara lahir dan batin itu ilmu tasawuf. Kalau masih menggunakan itu baru pola-pola. Tapi prakteknya gimana ya masih berjalan supaya nanti ada ketersambungan antara saya dan toh keduanya memang dari Allah Subhanahu. Tasawuf intinya adalah bagaimana engkau bisa berupaya beramal sedekah dengan Allah Subhanahu. Tadi arroba man arroba nafsahu arroba ya. Ada memang apa mindset kita sebagai makhluk keterbatasan akal kita, sehingga ada istilah yang disebutkan ini termasuk oleh para sejarawan disebutkan akal itu untuk mengetahui sesuatu, tapi akal tidak ditujukan untuk mengetahui segala sesuatu, namun ia diarahkan supaya tunduk kepada sang pemilik segala sesuatu. Kita mungkin tidak akan mampu meneliti satu persatu apa yang ada di dalam diri kita secara lahir saja. Anda tidak sampai saat ini atau umur berapa nih antum-antum? 25. Gaya kenapa 25? Paling itu lah, paling senior, jangan paling tua. Senior. 28. Oke, pada yang paling senior lah, gitu ya, paling 28. Berapa? 28 membuat apa tentang gua? 5. Tidak. Menghitung keseluruhan rambut di kepala saja. Kepala itu kalau ngitung bijinya loh, itu lembaran. Belum pernah. Pernah tidak mengukur. Ini menghitung ya. Sekarang mengukur. Kira-kira kalau rambut mulai lahir sampai 25 tahun, waktu itu tidak pernah dipotong. Terus disatukan, diukur menjadi satu rangkaian, pernah tidak mengukur. Itu baru satu item tuh di dalam diri. Tidak kita menghitung kedipan mata kita. Begini, yang ini saya sampaikan begini. Tadi istilah akal itu memang untuk mengetahui sesuatu, tapi tidak ditujukan untuk mengetahui segala sesuatu. Namun akal ditujukan untuk bisa tunduk atas Sang Maha Pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu. Untuk itu maka dalam man nafsahu itu kita mengenal diri, bukan berarti langsung mokok silahkan. Antum siap mengenal diri kita. Setiap unsur yang ada di dalam diri kita itu akan menjadi bagian serta sumber rezeki bagi
Bagaimana tidak? Dokter gigi itu hanya meneliti tentang apa? Gigi saja. Dokter mata itu hanya meneliti tentang mata. Walaupun demikian, saya belum pernah tahu ada dokter gigi yang sudah menghitung kedipan matanya sendiri. Yang lebih penting adalah bagaimana akal kita mengenal diri kita itu sehingga pada titik tertentu kita mengakui bahwa kita sang pemilik segala sesuatu, yaitu khusus dalam siapa tahu yang menjadi objek kajian kita itu adalah hati yang ada di dalam diri kita. Jadi objek tasawuf walaupun tadi mengharapkan nafsu itu tidaklah tentang buku, tentang rambut, tentang jasa dan sebagainya, tapi yang menjadi objek penelitiannya atau kajiannya adalah kenapa hati bertanya. Saya bisa jawab, mencoba jawab. Kenapa hati? Kembali kepada tauhid. Tadi yang disampaikan oleh Nabi, antak budullah akan mengatakan bilang takun Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah itu apakah engkau menggunakan mata atau hati? Alat untuk seolah-olah melihat Allah itu mana? Itu adalah. Dan kalau seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah itu melihat. Nah, Allah itu melihat apanya dalam diri kita. Inna Allah la yanzuru ila wa inna ini yang dulu Allah tidak melihat rupawatimu juga dan juga badanmu apakah kamu dan kurusmu nah itu ya tidak dilihat oleh Allah, tapi Allah melihat ini kan amal tapi dan amal. Semakin inilah yang menjadi inti dalam ibadah, hati dan amal. Hatinya harus karena Allah dan amalnya pun juga harus karena Allah. Yang makna ini adalah ikhlas tadi. Bagaimana kita ibadah harus dengan ikhlas, mengupayakan ikhlas baik itu di dalam hati maupun dalam mata. Maka disinilah proses pembelajaran atau kajian tasawuf adalah bagaimana kita mengenal dan mengolahnya, bahkan bisa mengontrolnya, serta bagaimana agar hati kita bisa betul-betul menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu, dan dari situ melahirkan amal. Amal dari hati yang ikhlas akan melahirkan akhlak. Akhlak inilah yang menjadi wujud dan dari keikhlasan dan dari pancaran pandangan Allah Subhanahu. Teladan yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu, yang akhlaknya itu adalah mengujinya dalam pelaku saya sering menyampaikan ya, dari mulai pertama sampai sekarang saya
Kalau hafid dan hafidoh itu bisa lebih cepat memproses dalam perjalanan atau saling perjalanan seorang sufi melebihi yang lain. Kenapa? Karena hafid dan hafidoh itu sudah ada unsur yang paling utama, yaitu Al-Quran, yang ia bisa membersihkan hati, mensucikan hati, menyinari hati, dan memancarkan sinar Al-Quran dalam kehidupan. Itu akan lebih cepat prosesnya. Sehingga kalaupun yang lain gitu, kalau pikir istighfar umpama harus 1000 kali, ya kalau antum itu cukup istighfar itu 3 kali saja. Kalau ya, antum cukup gitu ya. So, dan ajarannya dalam torikoh, terutama torikoh qadriyah, berarti rasionalisasi dalilnya yang dimana intinya adalah hati kita yang sudah tersinari oleh nur, tidak hanya nur Muhammad, tapi sudah siap pada yang Al-Quran itu. Allah nur samawati nur ala nur, nur lintas. Dulu pernah saya mengajak salah satu senior saya yang eh, beliaulah juga yang termasuk di Torikoh itu yang insya Allah hebat. Itu saya pernah ajak ke sini ikut puasa Arba'in, dan beliau komentarnya, Masya Allah, nur alam. Nur alam itu fikir hafidhah, itu nur, ditambah lagi puasa Arba'in. Jadi kalah, pilih itu kalah. Jadi saya sering menyampaikan bahwa orang yang sudah hafal Quran, hafid itu akan lebih cepat memprosesnya dalam tasawuf, sehingga dia akan lebih merasakan dekatnya Allah. Dan itu konsep apa atau eh, proses ya dalam kajian tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini sebagai pembukaan bahwa tasawuf bagian tak terpisahkan dari rukun agama, sehingga jangan lagi argumen bahwa tasawuf itu bid'ah dan sebagainya. Kalau menyatakan itu berarti belum tahu. Nah, selanjutnya tujuan tasawuf ataupun proses tasawuf itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita bisa melihat. Tapi kalau kita sudah bisa melihat Allah, maka kita harus yakin Allah melihat kita. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa seolah-olah melihat Allah, adalah bagaimana kita mengerti, memahami hati kita dan mengolah serta menatap. Itu adalah ta'anna kata. Bagaimana kita fa'innahu yaraka, dan kita mengisi hati itu agar hati kita betul-betul bisa menjadi tempat pandangan Allah dan melahirkan amal yang ikhlas. Itu saya kira bagi Fatimah. Nanti untuk poin-poin atau materinya saya akan kirim ke ketua kelas untuk nanti dibayar. Nah, untuk teknisnya nanti saya akan coba koordinasi dengan siapa Mas Najib untuk mengolah kira-kira bagaimana nanti, karena ini ada hibridnya, ini ada offline dan ada online. Karena ini
prosesnya selain teknis teknologi ada teknik rohani. Nah, apa teknik rohani? Tentang penting seperti yang sering saya sampaikan kalau dengan saya mau ngaji atau kuliah itu harus ikhlas. Yang kedua dilandasi dengan atau disertai dengan punya nanti proses zikir dengan zikir itu proses pilihan yang kalian teknologinya urusan mas nanti bisa tidak begini pola gimana jadi kalau sudah berpikir digital berbasis teknologi ataupun virtual ataupun dalam jaringan ya dari itu ada nanti LMS learning system learning system manajemen LMS. Nah, itu um, nanti yang online itu nanti akan berproses melalui itu. Kalau yang offline ya bisa langsung. Nah, tapi nanti yang online, walaupun nanti sebenarnya ke depan LMS ini digunakan juga untuk yang jadi kita terus bergerak terus maju ke depan dengan prinsip al-muhafadzatu an qadimi wajib wal aqdu jadi menjadi bagaimana kita merawat tradisi lama yang baik dan mengambil hasil inovasi yang lebih baik merawat tradisi dan mengambil inovasi. Nah, ya, kalau saya ya tradisinya ya, saya tetap sarungan, nah, itu sarungan, kepeahan. Tapi kalau mau olahraga ya pakai topi dan pasti. Tentu tetap harus bagaimana citra ataupun pribadinya ya tetap tetap sendiri tetap sama, tapi jangan a priori pada teknologi. Walaupun saya juga tidak bisa sih. Lebih canggih putri saya gitu, dalam hal teknologi yang lebih canggih saya yang teknologi. Cuma saya misalnya kita gunakan teknologi tapi mengenai itu juga lagi untuk menyebarkan dampak macam itu saya kira ya bermanfaat kami dan buah idoi dalam proses mengenal diri sampai mengenal Allah dan berada sebesar mungkin yang Allah Subhanahu Al-Fatihah.
Hmm.
اللهم بحقه وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء والصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين وبحق القرآن العظيم استجب دعانا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واهدنا سبلنا وهدنا وكفر سيئاتنا وارض عنا وطايانا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين يا رب يا رب. اللهم اجعل
Tidak. Ya, tapi akan jadi kita yang ratu pengen galer kan banget, man. Belum mati sebenarnya. Iya, belum ini belum. Dan saya 25% sih tuh. Hah? Iya, ini lagi yang sekarang. Bisa dipotong nggak, Jil? Jil, ya, Jil, gue ngomong nggak, Jil. Gue mau nggak ambil mata.